Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Bersama guru bangsa kita ya teman-teman. Pak Gojim, kolonialisme itu kan tidak hanya mengambil rempah ternyata, tapi juga merampas naskah mistik Nusantara, menanamkan sebuah stigma bahwa ilmu leluhur itu, ilmu batin itu sebagai sesuatu yang sesat gitu ya. Menurut Pak Gojim, apakah ini memang benar-benar kolonialisme, bentuk kolonialisme batin yang memadamkan kesadaran bangsa ini, Pak Gojim? Ya, jadi begini Mas Hendra, ya, jadi kolonialisme ini kan kalau bahasa Inggris dari kata colonize. Colonize itu berarti menduduki, ya, atau menjadikan bagiannya. Makanya koloni, jadi menjadikan bagiannya. Ya, kelompok ya. Ya, kelompoknya, ya. Sehingga kolonialisme itu dengan sendirinya menghilangkan apa yang bukan bagiannya. Ya, jadi kayak misalnya untuk mengetahui Nusantara sebelum ada nama Indonesia, ya kan, tentu itu bukan karena tahun 596 terus VOC datang ke sini. Tidak, dia bisa datang 1000 tahun sebelumnya. Karena sebuah bangsa itu untuk bisa diubah polanya itu tidak bisa mendadak begitu saja, ya, dia harus berproses, ya. Jadi misalnya kalau kita lihat misalnya kenapa Belanda atau Portugis itu baru bisa menjatuhkan Semenaka itu tahun 1511, ya, terus Belandanya sendiri VOC baru ke Banten itu 1596, ya. Pertama, ada peluang karena Andalusia, yaitu Spanyol dan Portugis yang semula dikuasai oleh dinasti-dinasti Islam Arab, ya, itu jatuh. Sehingga dia bisa secara frontal bisa melakukan upaya untuk menguasai Nusantara. Tetapi tidak berarti ketika sedang dikuasai oleh Arab itu mereka tidak kemana-mana. Mereka juga mencari kapan nanti kalau bisa bebas saya tinggal ke sini, itu perorangan itu pasti ada, ya. Jadi tidak mendadak seperti orang bangun tidur terus bisa menemukan sesuatu, ya. Dia jalankan, dia ambil misalnya pada era sebelum Masehi. Jadi kalau kita ambil 1000 tahun berarti tahun 500 sebelum Masehi, ya. Ini dihilangkan. Kalau kita belajar sejarah 500 sebelum Masehi itu seolah-olah kita zaman prasejarah. Padahal di era tahun 573 sebelum Masehi itulah eranya Majapahit yang pertama. Ya, jadi eranya Majapahit yang pertama. Jadi Majapahit yang 1293 yang dirajai oleh Raden Wijaya itu Majapahit yang kedua, ya. Sampai hari ini ditolak, ya, sejarah ada Majapahit Pramasehi itu. Mengapa ditolak? Ya karena ini ada orang-orang yang tetap ingin menguasai Nusantara atau Indonesia ini dari pihak luar. Makanya secara ilmiah ya ditolak terus. Tapi mereka kan tidak bisa membuktikan kenapa ada nama Brawijaya. Padahal pada negara Kertagama, yaitu sebagai, ya, kitab yang ditulis oleh Prapanca tahun 1365 tidak menyebutkan adanya Brawijaya. Mengapa ada nama Damarwulan? Mengapa ada nama yang namanya Kencana Wungu? Ya, itu semua adalah Majapahit sebelum Masehi, ya. Nah, mereka sudah belajar gitu loh. Nah,
pelan-pelan diwariskan kepada anak cucunya. Sana itu ada itu wilayah-wilayah yang secara kehidupan itu sangat bisa kita butuhkan, tapi karena terlalu kuat ya kita nggak bisa untuk merebut ya. Makanya jangan heran kan ketika era masuknya agama Kristen awal, yaitu tahun 1 Masehi ya kan, itu kan proses-proses juga untuk mencari ke timur, tapi nggak bisa. Artinya karena kita masih kuat. Ya, karena kita masih kuat, sehingga mereka nggak bisa masuk ke wilayah timur itu. Maka dibiarkan dulu orang dari sana semacam mencari kehidupan di Nusantara. Ya, terus nanti sambil ini bawa keluarga saya ya. Jadi saya ini diceritai oleh almarhum ayah saya sebelum Jepang masuk Indonesia tahun ke Surabaya tahun 1942, sebelum masuk ya, itu tahun 1920-an katanya banyak itu orang Jepang di Surabaya itu ya. Jadi ya sebagai pedagang, jadi seperti itu. Nah, kita jualan rempah-rempah itu sejak sebelum Masehi, karena itu juga ditemukan di kitab-kitab kunonya bangsa Eropa, bahwa dia mendapatkan rempah-rempah itu dari ya wilayah timur, dari istilahnya itu Jabi. Jadi Jabi itu istilah Jawa ya. Jadi istilahnya itu kalau disebut Jawa itu Nusantara secara keseluruhan. Tapi kalau Jawa Pulau secara khusus itu Jabi kan gitu ya. Nah, di sini sudah biasa ada itu. Makanya di dalam hadis Nabi pun ada pemakaian kemenyan. Padahal kemenyan dari mana? Dari Sumatera ya. Jadi kita ini kaya akan apa yang dibutuhkan oleh orang hidup ya. Nah, tentu tidak bisa kan mereka terus menjajah begitu saja ya. Begitu Islam sudah jatuh di Baghdad, yaitu tahun 1258, kekhalifahan Abbasiyah jatuh ya, maka otomatis orang-orang di Timur Tengah banyak digiring untuk masuk ke Nusantara. Loh, kenapa orang-orang ini digiring masuk ke Nusantara? Ya supaya nanti di belakang hari orang yang sudah ditaklukkan itu akan kalah kalau mereka masuk itu ya. Jadi sengaja digiring. Nah, setelah Nusantara banyak ya kan, kedatangan orang-orang Timur Tengah, terus mulai ada pindah agama dan sebagainya, tinggal Jawa kan. Jadi Jawa itu menunggu kelemahan Majapahit. Makanya pada abad ke-15 Majapahit sudah mulai lemah ya, didoronglah orang-orang dari Timur Tengah itu memasuki wilayah pantai-pantai dari pulau-pulau di Nusantara, termasuk pantai utara Pulau Jawa ya. Nah, itu ada tulisannya Tompire ya kan. Tompire itu mencatat ya bahwa ini masih ada kekuatan, ini sudah tidak ada, ini sudah berganti agama Islam, ini masih agama aslinya. Jadi seperti itu ya. Dan kalau disebut agama aslinya juga belum disebut ada agama Hindu, ada agama Buddha ya. Itu kan sebutan istilah sekarang ya. Pada mulanya itu agama lokal begitu saja pada mulanya. Nah, pelan-pelan kan ketika sudah Malaka bisa ditaklukkan, Tompire sudah 2 kali datang ke Pulau Jawa ya dengan menulis Suma Oriental, maka pedagang-pedagang Belanda, pedagang ya, bukan negara. Karena negara Belanda itu belum ada ya. Jadi negara Belanda itu belum ada, tapi pedagang-pedagang Belanda sudah mulai berdagang ke sekitar ya kan. Tentu kerjasama dengan orang-orang kita. Nah, di sini kan sudah mulai ada yang karena sudah lemah, jadi ada yang bisa disuap, ada yang bisa ini ya kan. Mula-mula tidak dihantam itu kebudayaan itu. Jadi yang dihantam dulu ya bisa diterima dengan suapan, dengan ini dulu ya, perlahan-lahan ya. Jadi setelah perlahan-lahan ya kan, tahun 1596 mulailah ya secara perusahaan yang namanya VOC. VOC itu
bukan satu pedagang tapi perkumpulan pedagang untuk East, ya, Verenigde Oost-Indische, jadi untuk India Timur, ya, yang mulai datang berdagang, salaman dengan para raja, para sultan dan sebagainya, ya. Nah, dia tahu, ya, suatu negara itu tidak bisa dikuasai, tidak bisa menjadi bagian dari dirinya tadi kalau tidak diruntuhkan semua sejarah dan peradabannya. Jadi pelan-pelan yang runtuhkannya tidak mendadak kan. Jadi misalnya agama Islam, ya, saya dalam podcast ini sudah menyebutkan mula-mula itu kaum sufi. Jadi belum ada istilah Syafi'i, Maliki, itu, ya. Nah, namanya kaum sufi itu hidupnya ya asal apa ini secara perilaku sama baiknya sama ya bisa terima. Karena orang sufi itu tidak terusik dalam hubungan masalah fikih, ya. Tapi kan terus masuklah Hanafi. Jadi aliran yang pakai fikih, tapi fikihnya itu fikih Hanafi, ya. Setelah fikih Hanafi itu apa ini di akhir Majapahit itu menguat, maka mulailah dimasukkan fikih Syafi'i. Nah, jadi di sini pelan-pelan sudah digerogoti kepercayaan lokal itu, ya, pelan-pelan digerogoti gitu kan. Nah, Syafi'i itu bisa didorong untuk acara-acara yang sifatnya itu tradisional, itu bisa hidup bersama. Kayak orang Jawa senangnya apa, selamatan, oh di Syafi'i bisa nerima, gitu loh ya. Tahlilan di Syafi'i bisa, ya. Nah, jadi dengan cara itu, ya, mulailah orang itu dipisahkan antara yang tingkatan bangsawan dengan yang tingkatan masyarakat kecil. Ya. Jadi di bangsawan tidak diotak-otak dulu kepercayaannya, tapi di masyarakat bawah sudah diubah. Ya. Jadi lahirlah nanti cerita, ada cerita Haji Saka dan sebagainya, itu semua adalah buatan di era kolonisasi atau penjajahan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang gini loh Pak Kojim, doktrin agama formal itu kan selalu menolak tradisi atau ajaran lokal kita, Pak Kojim. Jadi nolaknya itu bukan karena salah, tapi dianggap mengancam otoritas gitu. Seperti kapan hari ya yang kolom KTP agama MUI kan juga wah bahaya ini dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Pertanyaan saya, apakah masih mungkin ada perdamaian antara iman dan kebatinan, antara syariat dan makrifat? Ya, masalahnya nanti bukan apakah mungkin, tapi kondisi membuat bisa. Kondisi. Ya kan kondisi itu gini kan Mas. Mula-mula dibangun tren itu kondisi. Ya, contoh misalnya ketika saya kuliah, ya, ada di kelas itu isi 100 itu perempuannya sekitar 45, laki-lakinya 65, itu di jurusan saya. Itu 45 orang itu yang Islam hanya 1 orang yang pakai jilbab. Ya kan? Tapi kan kondisi pada waktu itu nggak ada urusan orang berjilbab atau tidak. Tapi suatu hari itu bisa dipola, ya kan? Jadi meniadakan unsur lama dengan unsur yang baru. Tujuannya itu tadi kelanjutan tadi, ya, Hanafi ke Syafi'i, Syafi'i diganti lagi apa, pokoknya terus diganti supaya sama sekali hilang masa lampaunya. Ya, jadi itu. Tapi kan terus akhirnya berjilbab pun menjadi tren. Ya, kalau kita amati sekarang mulai tren orang menata rambut lagi yang cantik, berhias yang cantik, itu tren. Nah, tinggal siapa yang nanti mengkondisikan ke apa itu hal-hal yang misalnya berpakaian sederhana atau alat tradisional dikondisikan. Ketika yang mengkondisikan itu dibarengi bahwa orang sebenarnya yang bersifat kebatinan itu jujur dan sebagainya, tidak mau korupsi, itu dikondisikan. Ya, nanti dengan sendirinya yang lain itu akan nyingkir. Jadi dengan sendirinya seperti itu. Ya. Jadi ini hanya masalah pengkondisian saja. Gitu loh, ya. Oke. Nah, siapa yang bisa membuat pengkondisian? Ya, satu,
kepala negara dan kepala pemerintahan yang saat ini adalah Bapak Prabowo Subianto yang mengatur pendidikan supaya mengkondisikan kehidupan lokal yang semakin baik, ya, yang semakin maju. Jadi itu. Jadi, Tentu lewat kebijakan ya. Ya, kebijakan. Polisi pemerintah. Ya, lewat pendidikan. Lewat pendidikan. Iya. Yang perlu dikonstruk ulang gitu barangkali. Betul ya. Jadi konstruksi ulang, reconstruction. Iya. Gitu. Kita kan selama ini paham ya bahwa Indonesia itu kan sebenarnya sebagai cakra bumi, pusat energi global gitu Pak Kojim ya. Tempat di mana frekuensi bumi dan kosmos itu bertemu gitu. Nah dari sudut pandangnya Bapak Ahmad Kojim yang sudah menulis banyak buku ya tentang ilmu Kasampurnan Jawa dan lain sebagainya, apakah benar bahwa tanah kita ini itu punya kesadaran kolektif yang unik Pak Kojim? Apakah itu yang kemudian membuat manusia Nusantara itu lebih cepat terkonek, terhubung ke intuisi, tersambung ke langit dan ke kebijaksanaan batin? Iya gini, jadi kita ini lahir dari budaya yang sudah tinggi. Walaupun dalam perkembangannya kan budaya itu bisa turun. Karena apa? Kan tergantung orangnya kan. Ketika orang-orangnya itu ya lalai, karena itu tadi datangnya penjajah dengan iming-iming dan sebagainya, maka turun kondisi budaya itu. Begitu turun langsung diinjak sekaligus. Ya kan? Tapi kan tadi ada putaran massa, ya kan? Orang mulai tersadar, ya. Di mana? Ya itu misalnya sekarang candi-candi ditemukan di mana-mana, ya kan? Ya. Itu alam, istilahnya menjadi saksi, membongkar apa yang selama ini ditutupi. Jadi muncul di mana-mana, muncul candi, di mana-mana ditemukan arca-arca. Karena bangsa kita tahu tidak pernah menyembah candi, tidak pernah menyembah arca, ya. Tapi itu sebagai simbol, ya, sebagai simbol. Jadi di sini nanti orang-orang yang tadi sudah saya katakan kan, orang-orang kebatinan dan sebagainya itu tinggal sosialisasinya saja. Jadi dia bersosialisasi, mengikuti ya bagaimana zaman ini berproses. Tapi kalau dia tidak bersosialisasi, kita nggak perlu itu, misalnya pesawat terbang, ya nggak bisa. Ya ini yang harus disadari. Jadi fakta ada AI, ada robot, ada itu adalah fakta. Ya, bukan sekedar gambaran atau apa. Nah, kita orang-orang yang punya kebatinan Jawa yang kuat, kejawen dan sebagainya itu harus bisa mengikuti zamannya itu sendiri. Nah, nanti kalau sudah bisa, ya tidak perlu bertentangan, dengan sendirinya orang akan bisa memilih. Itu yang dikatakan di dalam Pustaka Widasa Sangka. Nanti pada satu zaman orang itu sadar, loh tiba aku keliru ya. Nah, jadi dikatakan begitu. Ternyata aku ini keliru. Ternyata sing bener itu gini. Nah, itu sekarang sudah mulai, ya, mulai muncul pelan-pelan, ya. Anak-anak yang masih di SMP dia mulai bisa bilang, kok ya, zaman dulu itu cuma gitu. Padahal sekarang ini gini, kok kita dulu hanya disuruh ngaji, disuruh ya. Padahal sekarang ini untuk waktu untuk melihat segala ilmu, segala perkembangan itu, ya itu lebih banyak menyita kok, hanya disuruh ke sini lagi. Kan kita akhirnya dikuasai orang terus. Jadi penjajah itu sendiri juga memanfaatkan kondisi yang ada, Mas. Jadi kalau kondisinya masih bisa dibawa ke alam-alam halusinasi, alam-alam ya dia masuk. Ya, jadi itu tadi bukan hanya rempah akhirnya. Rempah itu artinya sumber daya alam kalau sekarang ini, ya. Misalnya sekarang ya di di YouTube misalnya muncul, kita ini sudah menjadi negara Mataram, misalnya seperti itu, ya. Itu sama dengan orang yang akan bisa dimasuki. Kita nyatanya itu tidak begitu, gitu loh. Ya.
Jadi kita harus melihat ke depan. Enggak kok, enggak gitu kok. Kalau yang agak miris itu kan ini tuh Pak Kojem, kayak model meditasi, healing, itu kan kalau di luar kayak astrologi, itu kan udah dianggap sebagai semacam kayak sains jiwa gitu kan. Tapi di kita itu justru dianggap tabu lah, klenik lah, sesat lah gitu kan ya. Jadi kita tuh kadang butuh apa ya, kita kehilangan keberanian gitu loh Pak Kojem untuk mengakui kebijaksanaan diri kita sendiri gitu loh. Jadi selama ini tuh kayak diatur sama mereka, kita nurut sama mereka gitu loh. Iya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada 7 lapis kesadaran, ya kan. Jadi ketika orang hanya dicegah hanya sampai bumi jantung, ya, ia hanya bisa menerima sesuatu yang emosional. Ya, namanya emosi, kalau dibilangi ikut sesat, dia akan ikut sesat. Dia harus dinaikkan. Bukan hidupmu itu jangan sampai akal pikiranmu tidak berguna. Jadi harus dikatakan bahwa hidup ini dikasih akal pikiran, dikasih rasa, itu harus ditempuh untuk sampai ke sana. Ya, jadi begitu kita sudah bisa mikir dengan benar, mikir dengan sehat. Dengan sehat itu apa? Tahu hubungan sebab akibat, tahu hubungan perbandingan, ya, tahu hubungan logikanya, sistematikanya, itu hidup sehat. Ya, jadi akhirnya terus dia ditingkatkan lagi. Ayo ke alam spiritual. Jadi menempuh spiritual tidak bisa ya dengan sekedar dari emosi ke spiritual, tapi harus mendidik manusia bisa menggunakan akal pikirannya dengan benar dulu, karena itu landasan. Kalau akal pikirannya sudah bisa bekerja dengan baik, nanti ya ada tawaran, oh bisa self healing begini, itu akan bisa mengikuti. Tapi kalau dari emosi terus diberitahu ada loh self healing, oh itu sesat. Jadi seperti itu. Jadi kita harus ajarkan ke fakta, ya. Jadi bukan sekedar halusinasi, bukan sekedar ilusinasi, tapi ke fakta. Kalau yang harus dilakukan generasi muda kita apa Pak Kojem untuk menyalakan kembali cahaya ini, bahwa kita itu punya sesuatu yang selama ini justru diinjak-injak sama bangsa lain gitu ya. Kan karena kita kan sebenarnya yakin ya bahwa Indonesia ada itu bukan karena kebetulan, ada blueprint dunia gitu. Saya pikir dengan adanya Indonesia ini, apa yang perlu dilakukan anak-anak muda agar sekali lagi bentuk kebangkitan spiritual yang sejati itu bukan hanya mentah di tataran wacana, tapi juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata gitu Pak. Ya, sebenarnya Mas, anak-anak muda itu sudah jadi gurunya orang-orang tua. Oke, sekarang ya, kondisi sekarang ini ya. Kondisi sekarang ini. Ya karena anak-anak muda itu sudah melihat misalnya HP gunanya untuk apa itu sudah lihat. Ya, dan dia akan fungsikan apa. Tapi kalau orang tua punya HP kan mungkin dipakai untuk bagaimana melihat porno, bagaimana. Jadi anak-anak muda sudah lebih tahu. Ngertinya orang tua cuma pakai lihat porno ya. Nah iya, kan sampai ada kita tahu di DPR segala kan. Kalau anak muda itu sudah untuk bagaimana membangun sistem robotik dan sebagainya itu. Maka orang tua tinggal memberikan jalan. Nah, jadi di situ. Ya. Jadi jangan lagi ngajari yang muda kalau masalah kemajuan itu. Saya salut kepada yang sekarang, yang generasi baru umur 17, 18, 20 itu pada umumnya sudah berani melangkah. Cuma yang tua belum memberi jalan. Jadi itu. Jadi sekarang orang tua harus ngakui. Sekarang yang muda-muda itu sudah guru untuk masa depan. Bukalah jalan buat mereka bisa melangkah. Jadi itu, gitu loh. Ya. Baik Pak Kojem, keren sekali ya. Lengkap kita kajiannya pada kesempatan hari ini. Oh ya teman-teman, nanti mungkin ya di Januari saya akan minta jadwal Pak Kojem ngisi acara di Jakarta ya. Kita akan bikin acara di Jakarta. Teman-teman silahkan nanti bergabung sama Pak Wayan Mustika juga rencananya ya. Pak Kojem, terima kasih banyak sudah menyediakan waktu untuk ngaji Roso. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu, terus menjadi guru, ya, terima kasih. Tua, buat semoga yang belajar pun akhirnya semakin terbuka. Amin.